Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik dengan sikap berdoa, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik yang di rumah, ayo mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Pemimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Pemimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Boleh Engkau sertai kami Tuhan, agar kami dapat melewatinya dengan baik. Ya Bapa, pada siang hari ini kami datang kepadamu. Kami ingin muji dan muliakan nama Engkau, dan juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati Bapa setiap kami anak-anak-Mu, agar dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Kami menyerahkan ibadah kami Bapa, sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Kudaki-daki. Mendaki gunung yang tinggi, ku
adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24 dengan tema murid yang dikasihi oleh Yesus. Adik-adik yang terkasih, hari ini siapa hayo yang sedang sukacita? Contoh yakin kita semua bersukacita karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Adik-adik yang terkasih, contoh ada cerita, yaitu ada dua orang anak kecil namanya Rosa dan Rini. Keduanya sangat pintar dan baik. Namun keduanya ada sedikit perbedaan adik-adik, yaitu Rosa dia pintar dan juga rajin belajar. Sedangkan Rini dia pintar tapi suka ngulur waktu sehingga membuat nilainya semakin menurun setiap semesternya. Duh, kasihan banget ya adik-adik. Rini kesel dan tidak terima hingga dia berusaha mencari tahu kenapa sih nilai Rosa begitu tinggi dibandingkan dia. Dia ingin tahu semua tentang Rosa. Dia kepo adik-adik. Tentu kita tidak suka ya dengan orang yang kepo ya adik-adik. Tapi Rosa yang begitu pintar dan rajin belajar dikepoin oleh Rini. Duh, gimana ya rasanya dikepoin? Adik-adik tahu nggak? Ternyata Yesus juga pernah menegur Petrus karena dia kepo loh. Dalam firman yang kita baca tadi, dalam Yohanes 21 ayat 20 sampai 24, di sana dikisahkan bahwa sebenarnya Petrus mendapat tugas dari Yesus untuk menjadi gembala bagi domba-domba Yesus. Namun, ketika mereka berkumpul, Petrus seolah-olah ingin mengajak Yesus membicarakan tentang murid yang dikasihinya. Siapa adik-adik murid yang dikasihinya? Iya, betul. Murid yang dikasihinya adalah Yohanes. Dan Petrus ingin tahu dan kepo dengan murid yang dikasihi Yesus. Dia penasaran adik-adik. Dia tanya kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dalam Yohanes 21 tadi. Dikatakan Petrus datang kepada Yesus dan ingin menanyakan kepada dia siapa yang akan menyerahkan dia dan siapa yang dikasihi oleh Yesus. Waduh adik-adik, ternyata Petrus ingin tahu dan kepo dengan murid yang dikasihi Yesus. Nah adik-adik, tapi lihat adik-adik, Tuhan Yesus ternyata tidak suka dan dia tegasin bahwa apapun yang terjadi pada Yohanes itu bukan urusan Petrus. Hal yang penting yang harus Petrus lakukan adalah mengikut Tuhan Yesus. Waduh, adik-adik, ternyata Petrus gagal fokus. Dia kepo urusan orang lain hingga lupa urusan sendiri. Padahal Petrus mendapat peran sebagai gembala dari Kristus loh adik-adik. Kristus sebenarnya telah menugaskan Petrus untuk mengikut Tuhan dan mengembalakan domba-dombanya. Ternyata Petrus gagal fokus dan karena itu dia kepo dengan urusan orang lain. Nah, adik-adik yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita untuk menjauhi kebiasaan yang mau tahu dan mau ikut campur urusan orang lain. Tidak boleh kepo ya dengan urusan orang lain, karena itu akan menghilangkan fokus kita, menghabiskan waktu kita. Tuhan Yesus mengingatkan Petrus dan kita semua untuk tidak kepo dengan urusan orang lain. Cukup kita menjadi pengikut Kristus dengan menuruti segala perintahnya, titik. Tuhan Yesus menegaskan kita untuk fokus melakukan tugas kita dengan maksimal, melakukan tugas kita dan tidak mau membandingkannya dengan orang lain. Nah, adik-adik, apa tugas kita saat ini? Belajar dengan giat dan jadi pengikut Kristus, yaitu dengan mengerjakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Mama nyuruh kita bantu beresin rumah, yuk dikerjakan. Jangan mengeluh adik-adik, atau membandingkannya dengan adik kita yang belum bisa kerja. Atau ketika kita disuruh kita katakan, aduh ma, itu adik kok gak kerja, kok aku terus. Kalau papa suruh belajar, maka lakukan adik-adik. Jangan membandingkan diri dengan yang lain. Mama suruh baca Alkitab, maka lakukan adik-adik.
tetap fokus dengan tugas kita. Tidak perlu kepo dengan teman-teman kita yang lain. Kerjakan apa yang seharusnya menjadi tugasmu. Belajar dengan giat dan jadi pengikut Kristus. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, tetap semangat, tetap sehat, dan semangat melakukan firman, taat kepada Tuhan, dan taat kepada orang tua, dan jadilah pengikut Kristus yang sejati. Semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terus boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, anak-anak sekolah minggu Gaya Mission Dadap, untuk terus tekun di dalam mengikut Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk tetap fokus dengan apa yang mau kami kerjakan, dengan tugas kami, dengan perintah Tuhan, dengan perintah orang tua kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh tetap fokus dan tidak kepo dengan orang-orang di sekeliling kami. Tuhan tuntun kami dan Roh Kudus-Mu yang terus boleh ada bersama-sama dengan kami. Berkati orang tua kami, berkati Lause kami, berkati teman-teman kami, dan berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita adalah pengikut Kristus dan murid yang dikasihinya. Nah, oleh karena itu kita mau memuji memuliakan Tuhan dengan Laskar Kristus. Laskar Kristus, syakrak! Adik-adik yang di rumah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa, doa yang dipimpin oleh Chuan Taomai. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu, ibadah yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami mau memohon pertolongan-Mu, tuntunan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kau memberkati adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Kau terus boleh menyertai mereka dengan kasih-Mu, kesehatan daripada Tuhan, dan limpah kasih-Mu yang terus boleh Tuhan nyatakan bagi setiap mereka. Walau kami tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum dan hormat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai bertemu kembali. Bye-bye.